Malam di lembah Pualam selalu terasa dingin, bukan karena suhu, melainkan karena rasa takut yang menggantung di udara. Di sana tinggal seorang pemuda bernama Kresna, bukan nama bangsawan, tetapi nama yang menanggung beban takdir. Kresna adalah anak dari seorang pandai besi yang tewas di tangan algojo kerajaan karena dituduh membuat senjata terlarang. Sejak saat itu, dendam membara di dada Kresna. Dendam yang jauh lebih panas daripada api di tungku ayahnya. Kresna tidak punya kekuatan, hanya sepasang tangan kapalan dan mata yang terlalu polos untuk dunia yang kejam. Ia menyaksikan kekejaman para satria baja, pasukan elit raja yang kebal senjata, dan peduli buta terhadap penderitaan rakyat. Kekebalan mereka didapatkan dari jimat dan mantra kuno, sebuah rahasia yang dijaga ketat oleh istana. Suatu malam, setelah pemakaman ayahnya yang sunyi, Kresna berjalan menuju tempat yang dilarang. Gua Taji Besi. Gua itu dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir sesepuh sihir hitam Nusantara. Tempat kontrak gaib tercipta. Di dalamnya, udara terasa kental seperti darah, dan setiap langkah Kresna menghasilkan gema yang menakutkan. Kresna membawa persembahan, sebilah pisau keramat warisan ayahnya, dan satu kendi air mata yang sudah ia kumpulkan. Di tengga gua terdapat altar, batu hitam, di atasnya sebuah kitab kuno tergeletak, berdebu, namun memancarkan aura kegelapan. Kitab itu berjudul Serat Kontrak Sang Iblis. Kresna membuka kitab itu. Tulisannya bukan aksara manusia, melainkan ukiran rasa sakit dan perjanjian yang tak terucap. Di halaman yang paling kelam, ia menemukan mantra untuk memanggil makhluk penjaga mata. Mantra itu menuntut cahaya mata sebagai harga, bukan penglihatan, tetapi kekuatan penglihatan itu sendiri. Kresna tidak ragu. Ia ingin kekuatan kebal yang sama, atau lebih, dari satria baja, agar ia bisa membalas dendam. Dengan suara bergetar, Kresna melafalkan mantra itu. Udara di sekitarnya terasa menyengat, seperti disambar petir tanpa suara. Dari bayangan altar, muncul sesosok entitas. Ia berbentuk asap hitam, dengan dua mata merah menyala yang bergerak-gerak liar. Entitas itu bernama Siwara, salah satu arwah terikat dari masa lalu yang haus akan energi pengorbanan. Kau memanggilku, manusia biasa. Apa yang kau tawarkan untuk kekebalan tanpa batas? Disis Siwara, suaranya terdengar seperti pasir yang bergesekan. Kresna menelan ludah, mencengkeram erat pisau keramatnya. Aku tawarkan cahaya mataku, kekuatan yang melaluinya, cahaya mata, sebuah pengorbanan yang mahal. Kekuatan kebal yang kau dapat akan terukir di kulitmu, tetapi harganya adalah kemanusiaanmu, kata Siwara. Kresna setuju. Ia mengiris telapak tangannya dengan pisau keramat, meneteskan darah di atas kitab dan di mata Siwara. Kontrak telah tersegel. Siwara tertawa kelam, lalu merasuk ke dalam tubuh Kresna melalui kedua matanya. Kresna merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah bola matanya dicabut, diganti dengan bara api yang membara. Ia menjerit, tetapi suaranya tertahan di gua. Saat Kresna membuka mata, dunia terlihat berbeda. Matanya kini berwarna emas, memancarkan cahaya redup. Bukan hanya penglihatan, tetapi ia bisa melihat aliran energi di segala sesuatu. Aura kehidupan, arus sihir, dan titik lemah setiap makhluk. Siwara memberinya kekuatan kebal. Bukan kekebalan yang pasif, tetapi kekebalan yang aktif. Energi yang melindungi, yang dapat dialihkan sesuai keinginan. Kekuatan itu bersemayam di mata emasnya. Cahaya mata kebal. Kresna keluar dari gua Taji Besi. Malam itu, ia bertemu sekelompok bandit yang merampok desa terdekat. Ia berdiri di tengah jalan, tanpa senjata, hanya menatap tajam. Para bandit menertawakannya, mengira ia gila. Pemimpin bandit mengayunkan pedang besar ke arah kepala Kresna. Pedang itu menghantam kulit Kresna dengan suara dentingan logam yang keras, seolah-olah mengenai batu. Kulit Kresna tidak tergores. Hanya cahaya emas yang sedikit bergetar di matanya. Para bandit ketakutan. Mereka melihat pemuda kurus itu kini berdiri sekeras baja. Dengan satu tatapan, Kresna mengalihkan energi kebalnya, menciptakan gelombang kejut yang melumpuhkan semua bandit. Ia tidak membunuh mereka, tetapi ia mengirimkan pesan. Kresna yang lama telah mati, yang tersisa hanyalah bayangan Siwara. Sejak saat itu, Kresna dikenal sebagai bayangan emas, sosok misterius yang muncul di malam hari untuk menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Ia memburu satria baja satu persatu,
menggunakan cahaya mata untuk mencari dan menembus titik lemah pada jimat mereka. Kresna menemukan bahwa kekebalan para satria hanyalah ilusi, lapisan tipis sihir yang bisa dihancurkan. Namun, setiap kali ia menggunakan kekuatannya, ia merasakan jiwanya semakin dingin. Tawa Siwara selalu terdengar di kepalanya, meremehkan setiap tindakan belas kasih yang dilakukan Kresna. Untuk apa belas kasihan? Kresna, kau adalah wadahku. Darah harus dibayar dengan darah, bisik Siwara. Kresna tahu ia kehilangan kendali. Matanya tidak hanya memberinya kekuatan, tetapi juga mengendalikan emosinya. Ia semakin jarang makan, semakin jarang tidur. Ia hanya hidup untuk membalas dendam. Suatu hari, Kresna berhadapan dengan Jenderal Garuda, pemimpin Satria Baja yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Pertarungan itu terjadi di alun-alun kota yang sepi. Angin berembus kencang, membawa debu dan daun kering. Jenderal Garuda mengenakan baju zirah paling tebal dan membawa pedang yang konon ditempa dari meteor. Jadi, kau yang disebut bayangan emas. Anak pandai besi sialan itu? Cemooh Garuda. Suaranya bergema. Kresna tidak menjawab. Cahaya emas di matanya bersinar lebih terang dari biasanya. Jenderal Garuda menyerang dengan kekuatan penuh. Serangan pertama itu secepat kilat. Kresna menahan serangan itu hanya dengan lengan bawahnya. Dentuman yang terjadi memecahkan kaca jendela di sekitar alun-alun. Garuda terkejut. Kekuatan kebal Kresna jauh melebihi apapun yang pernah ia lihat. Kresna menggunakan cahaya mata mencari celah. Ia melihat aliran energi Jenderal Garuda sangat terkonsentrasi di jimat di balik dadanya. Itu adalah titik lemahnya. Garuda menyadari tatapan Kresna yang menusuk. Ia tahu pemuda ini bukan musuh biasa. Kau harus mengorbankan dirimu untuk mengalahkanku. Teriak Garuda menyerang lagi. Kresna melompat. Ia mengalihkan seluruh energi kebalnya ke ujung jari-jarinya. Jari-jarinya bersinar emas, memancarkan panas yang ekstrim. Ia menusuk dengan kecepatan kilat, tepat di sela-sela zirah, menuju jantung Jenderal Garuda. Saat itu terjadi, Kresna merasakan seluruh kekuatannya terkuras habis. Jenderal Garuda jatuh. Kekebalannya hilang, jimatnya hancur. Kresna menang, dendamnya terbalaskan. Tetapi, kemenangan itu terasa hambar. Rasa dingin Siwara kini sepenuhnya menguasai dirinya. Matanya kini tidak hanya emas, tetapi juga memiliki aura kelelahan yang tak terhingga. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul seorang wanita tua, Nenek Sari, yang dulunya adalah tabib desa. Nenek Sari telah mengikuti Kresna, mengkhawatirkan perubahan dalam diri pemuda itu. Kresna, hentikan, kau telah berhasil nak. Jangan biarkan mata itu mengambil semuanya, seru Nenek Sari. Kresna berbalik, matanya kosong, dipenuhi gematawa Siwara. Ia melihat Nenek Sari tidak sebagai manusia, tetapi sebagai sumber energi. Nenek Sari mendekat, tidak takut. Ia memegang tangan Kresna yang masih mengepal. Ayahmu tidak ingin kau menjadi monster. Ia ingin kau hidup, bisik Nenek Sari. Sentuhan itu, sentuhan manusia, adalah kejutan listrik bagi Kresna yang telah lama mati rasa. Untuk sesaat, cahaya matanya meredup. Kresna yang asli mencoba melawan aku. Aku tidak bisa. Dia sudah di sini, bisik Kresna, merujuk pada Siwara. Nenek Sari tahu satu-satunya cara untuk memutus kontrak gaib ini adalah dengan pengorbanan yang lebih besar dari dendam. Ia mengeluarkan sebuah kalung dari kantongnya, terbuat dari akar pohon paling tua di lembah. Kau harus mengorbankan cahaya mata. Kembalikan energi itu Kresna. Walau kau buta, kau akan bebas, kata Nenek Sari. Mengorbankan cahaya mata berarti melepaskan kekebalan dan kembali menjadi manusia biasa, lemah dan rentan. Namun, itu juga berarti mengusir Siwara selamanya. Kresna melihat aliran energi terakhir yang tersisa di matanya. Itu adalah pilihan terakhir. Dengan sisa kemauan manusianya, Kresna memeluk kalung akar itu dan memejamkan mata. Ia mengeluarkan raungan kesakitan, melepaskan seluruh energi cahaya. Mata kebal, cahaya emas itu meledak dalam semburan energi, menyinari seluruh alun-alun, lalu padam total. Siwara menjerit, terlempar keluar dari tubuh Kresna, kembali menjadi asap hitam yang lemah, lalu menghilang ke dalam tanah. Ketika Kresna membuka matanya, ia tidak melihat apa-apa. Dunia gelap, senyap, tetapi damai. Ia telah menjadi buta. Kekuatan kebalnya telah lenyap. Tetapi ia mendengar suara napas Nenek Sari yang lega, dan ia merasakan dinginnya udara malam yang nyata
bukan dinginnya dendam. Kresna telah mengorbankan penglihatannya untuk mendapatkan kembali kemanusiaannya. Ia kembali ke lembah Pualam, tidak lagi sebagai bayangan emas, melainkan sebagai Kresna yang bebas. Ia tidak bisa lagi melihat musuh, tetapi ia bisa melihat kebaikan di hati orang-orang di sekitarnya. Kekuatan kebal yang ia cari ternyata bukanlah yang melindungi dari pedang, melainkan yang melindungi dari kegelapan di dalam jiwa. Kresna, si pandai besi yang buta, kini dikenal sebagai sesepuh yang bijak, yang mengajarkan bahwa kontrak termahal bukanlah dengan iblis, melainkan dengan diri sendiri. Ia mengukir kisah pengorbanannya di dinding gua, menjadi peringatan bagi siapapun yang tergoda oleh sihir terlarang. Dan lembah Pualam tidak lagi dingin, karena ada cahaya mata yang sejati, cahaya yang muncul dari pengorbanan, bukan dari kesombongan. Kresna akhirnya menemukan kedamaian setelah membayar harga termahal untuk kekebalan jiwanya. Jika Anda menikmati alur kisah fantasi kelam dan filosofis ini, jangan lupa untuk komen di bawah tentang pengorbanan Kresna. Beri like jika kamu merasa pengorbanan mata itu sebanding dengan kebebasan jiwanya. Share kisah ini kepada teman-teman pencinta dark fantasy, dan subscribe channel Narasi Sastra untuk menyelami kisah-kisah Nusantara yang lebih magis dan penuh makna. Terima kasih.